proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ini kita akan membahas tentang pembahasan praktikum yang sudah kita lakukan di modul pertama, yaitu tentang penentuan panjang gelombang maksimum ya dari larutan garam berwarna. Nah, yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah garam berwarna. Nah, berarti kita sedang berbicara atau mengukur sesuatu yang pada sifat fisiknya itu dia sudah tentu berwarna ya. Nah, warna di sini bukan berarti warna putih ya, tapi warnanya memang warna pada visible light atau cahaya tampak yang kita lihat berdasarkan spektrum radiasi elektromagnetik. Nah, teman-teman semua sudah lihat di materi perkuliahan tentang radiasi elektromagnetik. Saya pikir semua sudah tuntas mata kuliah ini ya, sehingga teman-teman bisa melanjutkan ke kuliah praktikum kimia analisa instrumen. Jadi kalau di radiasi elektromagnetik itu ada rentang panjang gelombang ya. Mostly memang panjang gelombang yang kita lihat itu pada 400 ya, mostly umumnya kalau untuk sinar tampak ya, misalnya kita bicara sinar tampak atau kita sebutnya adalah visible light gitu ya, maka rentang panjang gelombangnya itu berada pada rentang 400 ya. Maaf kok warnanya nggak kelihatan. Wait, warna. Ya, di rentang panjang gelombang yaitu sekitaran 400 nanometer sampai dengan 800 nanometer gitu. Ini umum sekali ya, tapi memang kebanyakan juga nanti buku-buku juga membahas rentang panjang gelombangnya itu lebih spesifik, itu ada di rentang yang lebih lebih kecil daripada 400 ya. Kemarin kita set di dalam di dalam alat yang kita gunakan itu sampai 1100 ya. Nah, itu. Oke, kemudian kalau bicara tentang sinar tampak, maka sebenarnya itu sinar-sinar yang bisa kita amati sama mata manusia. Artinya warna yang kita lihat sama warna yang diserap itu tentunya berbeda. Jadi warna yang kita lihat misalnya biru, belum tentu warna yang diserapnya adalah warna biru. Jadi warna serapan dengan warna yang tampak di mata manusia itu atau pengamat itu berbeda ya. Itu harus digarisbawahi. Saya sudah pernah ajarkan di dalam kelas kimia analisa instrumen mengenai warna serapan sama warna komplementer. Kalau masih ingat, tolong dilihat kembali catatannya ya. Nah, jadi penting sekali untuk diingat bahwa kalau misalnya kita bicara spektrofoto panjang gelombang warna tampak itu ya, jadi sebagian dari buku ya itu pasti menulis lebih spesifik biasanya ya di panjang gelombang 325 ya kalau saya tidak salah. Ya, mungkin lebih spesifik ditulisnya di panjang gelombang 380 nanometer sampai dengan 780 nanometer. Nah, disinilah rentang dari panjang gelombang yang diserap oleh warna-warna tampak ya, Meiji Kuhibinyu itu ya. Oke, kemudian maka sudah seharusnya kalau kita menggunakan spektrofotometer spektrofotometer visible, maka sudah pasti kita akan mengukur pada rentang tampak ini atau visible range untuk panjang gelombang. Jadi tidak mungkin di luar dari ini. Nah, maka sudah sepatutnya juga bahwa sampel yang kita ukur dia harus punya warna. Kalau dia tidak punya warna tampak, maka tidak bisa kita ukur dengan spektrofotometer visible ini. Jadi kita mengukur warna tersebut berdasarkan jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, misalnya larutan ini kita punya larutan berwarna gitu ya. Kita punya larutan yang berwarna. Let's say we have a glass of tembaga 2 sulfat
pentahidrat ya. Nah, maka warnanya adalah warna biru sesuai dengan warna yang saya tulis ini ya. Jadi warnanya adalah warna biru ya. Biasanya kalau konsentrasinya agak rendah, biasanya dia lebih ke light blue ya. Light blue. Jadi lebih ke biru muda gitu ya. Kalau lebih pekat artinya konsentrasinya tinggi. Jadi warna itu bisa menentukan konsentrasi. Jadi kalau misalnya warna kita lihat dia warna range-nya adalah dari pudar kemudian ke apa namanya ke pekat ya atau gelap gitu ya. Maka yang warnanya pudar maka otomatis memiliki konsentrasi iya, berarti konsentrasinya rendah ya. Konsentrasinya rendah. Otomatis kalau yang warnanya lebih gelap maka konsentrasinya akan jadi yang lebih tinggi ya. Konsentrasinya akan lebih tinggi. Lalu apa namanya yang menjadi konsekuensi dari tinggi rendahnya konsentrasi? Nah, ternyata tinggi rendahnya konsentrasi itu akan mempengaruhi jumlah serapan. Nah, jadi kalau misalnya rendah konsentrasinya, maka Serapan cahaya tampaknya ya akan sedikit. Ya, akan sedikit. Sedangkan kalau yang konsentrasinya tinggi, maka dia akan menyerap lebih banyak. Nah, maka dia akan menyerap lebih banyak. Apa yang diserap? Sinar tampak atau radiasi elektromagnetik yang berada pada rentang gelombang tampak. Nah, itu maksudnya. Jadi paham ya. Jadi makanya kemarin serapan tiap konsentrasi berbeda-beda, pasti beda juga serapannya. Nah, serapan-serapan ini kalau dalam istilah spektrofotometer atau spektronik ini disebutnya adalah apa? Serapan adalah absorbansi. Nah, jadi sebenarnya absorbansi ini adalah berapa besar serapan cahaya oleh partikel-partikel zat terlarut yang ada dalam larutan berwarna. Nah, dan jumlah serapan atau absorbansi dipengaruhi oleh konsentrasi. Ya, dipengaruhi oleh konsentrasi ya. Nah, maka kita bisa buat suatu persamaan kali ya, bahwa absorbansi atau simbolnya adalah A, dia berbanding lurus dengan C, atau C itu adalah konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya besar, maka absorbansinya sudah pasti besar. Kalau konsentrasinya rendah, maka absorbansinya juga akan rendah. Nah, jadi dia selalu berbanding lurus ya. Oke, lalu bagaimana dengan menggunakan spektrofotometer ini? Jadi sudah tahu ya asal muasal kenapa ada absorbansi gitu, kenapa kita melihat konsentrasi ya. Nah, jadi kalau kita mau mengukur suatu serapan, maka yang kita ukur serapannya harus serapan yang paling maksimum ya, serapan yang paling maksimum. Nah, serapan yang paling maksimum tentu akan dihasilkan oleh lambda atau panjang gelombang ya, panjang gelombang yang maksimum, yang paling besar. Ya, jadi sebenarnya kan gini tadi saya udah kasih range. Misalnya kita bicaranya visible light. Misalnya ini ada visible light gitu ya. Spektrum, maka dia rentangnya dari 400 sampai 800 nanometer. Maka sebenarnya kan peluang akan diserapnya itu ya di serentang ini dari 400 sampai 800 ya nyerap terus gitu kan. Cuman tergantung spesies zatnya, apakah warnanya merah ya, apakah warnanya apa namanya Mejikuhibi itu ya merah misalnya, jingga kah dia? Misalnya warna merah ya berarti nggak mungkin di 800 ya, mungkin di sekitar 400 ke berapa. Tapi kalau warnanya biru mungkin di sekitaran 700 ke 800 gitu. Jadi tentu warna yang berbeda, panjang gelombangnya akan beda kan. Nah, maka setiap zat yang kita ukur dengan spektrofotometry visible harus kita run dulu melihat scanningnya itu ada di panjang gelombang maksimumnya di mana. Sehingga ketahuan, oh berarti di situ yang paling besar serapan untuk warna larutan yang kita punya. Nah, itu tujuan melihat serapan panjang gelombang maksimum. Jadi pengukuran dilakukan pada lambda yang maksimum. Jadi itu ya tujuan kenapa dicari lambda max. Jadi untuk melihat serapan yang paling maksimum dari si zat tersebut ya. Dan misalnya nih pertanyaannya muncul, misalnya di sini ada warna, misalnya kita bilang ada biru tua gitu ya, terus ada biru muda gitu misalnya.
Apakah lambdanya sama? Sama. Lambda max-nya akan sama. Ya, akan sama. Yang beda apa? Absorbansinya. Jadi absorbansinya itu beda karena kan tergantung warnanya, konsentrasinya beda. Tapi lambda max-nya akan sama karena sama-sama warna biru ya. Nah, itu. Itu kenapa dilakukan ukuran panjang gelombang maksimum. Nah, jadi eh, kalau kita lihat cara mengukur proses ukurannya, maka ketika dilihat gitu ya, misalnya kita alurkan, kita plot kurva, katakanlah sumbu Y-nya adalah absorbansi, sedangkan ini adalah panjang gelombang gitu ya. Ini adalah lambda gitu. Maka nanti ketika dia memuncul lambda max, maka normalnya kan akan muncul benar-benar apa namanya? Ini kan nol ya, mungkin ya akan bergerak dari sini, kemudian akan muncul paling tinggi sendiri terus turun gitu misalnya. Atau bisa juga kayak kemarin kadang munculnya malah dua kali, misalnya ada satu, kemudian muncul lagi satu gitu kan. Nah, maka kalau yang pertama kasus case yang pertama, maka yang diambil sebagai lambda max-nya sudah pasti yang ini. Ini otomatis jadi lambda max karena hanya sendiri kan. Nah, tapi kalau seandainya ada dua seperti ini, maka yang dipilih yang paling tinggi. Jadi ini lambda max 1 ya. Maka ini yang kita ambil. Yang ini tuh lebih cenderung jadi pengotor. Kita ambil yang satu. Tapi ada juga nanti memang yang memperhitungkan dua-duanya. Kalau diperhitungkan dua-duanya, itu zatnya beda-beda. Misal kasusnya di sini ada zat A sama zat B, muncul dua puncak, itu mungkin dan dua-dua harus diambil. Nah, tapi kalau ini kan memang puncaknya berbeda, ya. Sorry, puncak zatnya kan sama, tapi muncul dua puncak. Ada kemarin kejadian pas praktikum muncul dua puncak, tapi untuk satu zat warna. Jadi kan sebenarnya itu yang diambil tetap yang paling tinggi. Tapi kalau seandainya zatnya beda, A dan B dicampur, muncul dua peak, atau misalnya A, B, C dicampur, kemudian muncul tiga peak, ya tiga-tiganya harus diambil sebagai lambdanya. Nanti dilihat mana yang paling besar pengaruhnya. Ya, tergantung dari intensitas. Jadi, tinggi rendahnya absorbansi, itu namanya adalah intensitas. Ya, intensitas. Itu adalah tinggi rendahnya absorbansi dari apa namanya serapan dari radiasi elektromagnetik itu. Apakah jadi segini, tinggi rendahnya absorbansi itu pengaruhnya apa, Pak? Ya, pengaruhnya dari konsentrasi. Jadi konsentrasi yang lebih tinggi, maka intensitasnya akan lebih besar. Jadi misalnya kalian ukur ada suatu larutan gitu. Katakanlah CuSO4 5H2O. Ini semuanya sama ya. Tapi konsentrasinya beda. Ini 100 ppm, ini 200 ppm, ini 300 ppm gitu. Kan beda konsentrasi. Kalau kalian ukur ketika kalian alurkan ke dalam suatu kurva absorbansi panjang gelombang kayak tadi, maaf, ini kok penanya warnanya beda. Oh, saya mau hitam tadi padahal. Ketika kita plotkan ke dalam kurva semua, ini katakanlah panjang gelombang, lambda, ini absorbansi. Kita sebut ini larutan yang satu ya, ini 2, ini 3. Maka kita plot, maka larutan yang pertama kan lebih rendah konsentrasinya. Maka mungkin lambda max-nya mungkin di berapa? Di 500 katakanlah misalnya. Sorry, 600 misalnya. Kayak CU ya. Mungkin di 600 misalnya nanometer. Saya tarik nih satu set gitu ya. Nah, di sini misalnya satu. Kemudian saya tarik lagi yang kedua, muncul lagi gitu ya. Yang ketiga muncul lagi di atasnya. Nah, jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Sudah pasti intensitasnya beda, tinggi absorbansinya beda kan? Ya, beda. Jadi yang pertama, ini dia cuma sampai sini, ini I1 ya, intensitas 1. Kalau ini yang kedua sampai bawah, tinggi kan? Ini yang ketiga lebih tinggi lagi. Jadi intensitasnya akan berbeda, tinggi absorbansinya akan beda. Nah, itu. Jadi tapi apa yang terjadi? Lambda max-nya sama, lambda max-nya nggak mungkin berbeda. Ini yang saya bilang tadi. Kalau larutan zatnya sama, maka lambda max-nya akan sama aja, nggak mungkin berbeda. Tapi yang membedakan adalah konsentrasinya akan mempengaruhi intensitas atau tinggi rendahnya absorbansi. Tinggi rendah itu maksudnya ya besar kecilnya. Jadi kan kalau ini kan absorbansinya lebih besar, maka intensitasnya lebih gede. Ini otomatis lebih rendah kan? Ya, ini lebih rendah lagi. Ya, maka absorbansinya lebih kecil lagi. Gitu. Jadi konsentrasi mempengaruhi absorbansi,
otomatis intensitasnya juga berbeda, ya. Nah, itu sebenarnya tujuan kenapa diukur panjang gelombang maksimum. Jadi untuk melihat pengukuran pada suatu rentang apa ya, istilahnya pada titik yang tepat lah untuk melihat absorbansi serapan. Sekarang kita lihat bagaimana visualnya, bagaimana sih proses penyerapannya, visualisasi lah ya, proses penyerapan cahaya itu oleh larutan gitu ya. Gimana prosesnya? Jadi katakanlah kita punya beaker yang isinya adalah tadi CuSO4 ya. Berarti di sini katakan ada partikel-partikel CuSO4 lah ya. Nah, jadi kan sebenarnya ini partikel-partikelnya. Ini partikel CuSO4 yang berwarna hitam, kemudian kita kasih, oh jangan, yang warna hitam tuh jangan CuSO4. Kita ganti warna. Yang warna biru aja CuSO4, biar sesuai warna. Kita kasih simbolnya beda ya. Sedangkan yang warna hitam itu air. Jadi kita buat yang warna biru ini adalah CuSO4-nya. Sedangkan tapi nggak mungkin CuSO4 ya, saya salah nih nanti malah dihujat ya. Harusnya Cu2+, karena kan jadi ion ya. Katakanlah ionnya sama Cu2+, ion positifnya aja yang saya ambil ya. Kemudian sedangkan yang warna hitam itu adalah pelarut. Ya, atau apa pelarut nama lainnya? Blanko ya. Ya, blanko. Kebetulan di sini pelarut yang kita pakai adalah air, karena CuSO4 larutnya dalam air. Tapi blanko itu nggak selalu air, oke? Nah, jadi misalnya di sini cahaya datang gitu ya, cahaya tampak lah, ya kan? Masuk gitu. What colors maybe this? Oke. Misalnya cahaya tuh masuk kan dari sini ya. Misalnya cahaya masuk. Nah, ini cahaya masuk nih. Ini cahaya. Kita simbolkan dengan Hanu ya. Hanu itu apa? Energi foton ya. Energi foton. Hanu atau apa? Hc per lambda ya. Udah belajar kan? Saya udah ajarin ini di radiasi elektromagnetik. Nah, jadi sinar-sinar ini nantinya akan ditangkap ya, akan ditangkap oleh zat yang bisa menyerapnya. Jadi misalnya kayak si CuSO4 gitu. Sini juga bisa nangkap, ini juga bisa nangkap, ini bisa nangkap, ini nangkap, ini nangkap. Nah, pelarut nggak bisa. Pelarut itu kan air, dia kan nggak ada punya warna sifatnya. Jadi dia tidak bisa menangkap radiasi elektromagnetik. Maka dia lepas aja gitu. Jadi cahaya-cahaya tadi yang ditangkap ini disebutnya sebagai faktor absorbansi lah ya namanya. Faktor absorbansi. Atau I yang diserap. Nanti juga ada cahaya yang diteruskan. Karena kan nggak semua diserap. Nah, ada juga cahaya yang diteruskan. Nah, cahaya yang diteruskan. Sudah pasti diteruskan ini enggak. Jadi kalau saya datangnya tadi misalnya awal dia datangnya itu 100%, maka yang keluar udah nggak mungkin 100% karena sudah diserap. Ya, katakanlah yang keluarnya misalnya tinggal 40% misalnya. Maka 60%-nya sudah diserap atau absorb ya. Oleh siapa? Oleh partikel, oleh solut atau partikel zat terlarutnya. Nah, ini fenomena kalau kalian menembakkan cahaya tampak ke larutan yang berwarna. Tapi akan berbeda lagi kalau kalian menembakkan larutan ke dalam suatu pelarut atau blanko. Jadi kalau misalnya ceritanya blanko atau dia itu pelarutnya, ya kita punya kuvet nih misalnya, ya kan kuvet. Kemudian kuvetnya ini misalnya ya, tutupnya kayak gini kan. Nah terus kalian tembakkan UV gitu ya, apa tadi visible ya, Hanu tadi kan. Ya semuanya keluar lagi karena memang sifat dari cairan ini tidak pelarut ini nggak bisa menyerap apapun. Jadi kalau seandainya pelarutnya benar-benar pure solvent, pure itu artinya apa? Benar-benar 100% ya. 100% isinya adalah pelarut. Maka tidak ada zat terlarut, maka semuanya akan diteruskan. 100% diteruskan. Nah, yang diteruskan ini namanya apa? Transmitan ya. Transmitan. Jadi yang kalian lihat kemarin dalam ukuran itu, yang ada apa namanya? Persente ya, persente atau transmitan itu ini persentase cahaya yang diteruskan
Nah, itu adalah transmitan. Kalau 100% diteruskan, ya berarti nggak ada yang diserap. Berarti apa? Kalau misalnya persen transmitannya sama dengan 100%, maka absorbansinya nol. Ya kan, nggak ada yang diserap. Tapi kalau kasus yang tadi, ini kan 40% yang tersisa. Nah, maka artinya persentase transmitannya adalah 40% yang diteruskan. Nah, maka absorbansinya pasti lebih besar dari nol. Artinya ada yang diserap. Buktinya cahayanya nggak semuanya diteruskan. Nah, itu ya. Itu visualisasi proses penyerapan cahaya. Makanya semakin banyak zat partikel terlarut, misalnya kan tadi cuma diserap 60. Kalau makin banyak zat terlarutnya, misal konsentrasinya kita sebutlah misalnya ini ada 3 kuvet misalnya. Kita pakai 3 kuvet, misalnya ini kuvet pertama, ini kuvet kedua, ini kuvet ketiga. Sebutlah di sini adalah CuSO4-nya 5 molar misalnya. Gede banget ya 5 molar. 50 ppm deh misalnya. Kalau yang ini 20 ppm. Yang ini misalnya 100 ppm. Ya. Maka otomatis kalau misalnya di sini mungkin persentase transmitannya ya, persentase transmitannya misalnya katakanlah 50 ini 5 berapa misalnya ya 40 misalnya. Tapi kalau yang 20 ppm kan lebih kecil nih konsentrasinya, berarti lebih sedikit kan partikel zat terlarutnya. Jadi persentase transmitannya boleh jadi lebih gede karena lebih sedikit yang diserap. Bisa sampai 80 misalnya. Tapi kalau 100 kan lebih banyak nih. Lebih banyak daripada 50 kan? Kalau di sini persentenya 40, mungkin kalau ini persentenya bisa jadi cuma 20. Karena lebih banyak yang diserap daripada yang diteruskan. Nah, jadi kalau makin besar konsentrasi, maka yang diserapnya makin banyak, sehingga persentase transmitan atau yang diteruskannya tuh makin kecil. Karena sisa cahayanya kan makin sedikit gitu ya. Nah, jadi seperti itu konsep penyerapan cahaya dalam proses radiasi elektromagnetik. Nah, ini juga bagaimana proses kerja menghitung atau menentukan panjang gelombang maksimum. Nah, setelah kita tahu panjang gelombang maksimum, maka kita bisa apa namanya mengukur seterusnya. Jadi kalau kalian misalnya kemarin apa namanya untuk KMNO4 gitu ya, kalian tentukan misalnya lambda max-nya misalnya berapa gitu. Katakanlah misalnya 100 nanometer misalnya. Ya. Kok maaf lambda max kenapa kecil banget ya. Misalnya ungu ya. Ungu tuh Magic New ya, maybe lebih dekat-dekat sekitar 500 ya, mungkin 500-an lah misalnya ya. Dan maka pengukuran selanjutnya, mau pakai KMNO4 konsentrasi berapapun, ketika kalian lakukan proses apa namanya proses buat kurva kalibrasi, itu kalian sudah langsung ukur di panjang gelombang maksimumnya, nggak perlu scan lagi, gitu langsung di set aja di apa namanya di live scan-nya ya, itu langsung menggunakan yang panjang gelombang maksimumnya 500 ini, gitu ya. Oke, kemudian juga mungkin saya lupa sedikit menyinggung mengenai warna ya kemarin di dalam pembahasan ini. Bisa juga dilihat di penuntun nanti ada. Misalnya kayak kita lihat jadi ada warna serapan gitu ya. Warna serapan sama warna komplementer. Nah, warna serapan ini nggak bisa kita lihat. Ya, tidak dilihat mata. Tidak dilihat mata. Mata manusia nggak lihat ini. Nah, komplementer yang kita lihat, ini cahaya yang dilihat mata. Yang dilihat mata. Maaf, bukan cahaya, warna ya. Jadi misalnya sebut aja misalnya warna komplementernya adalah yang kita amati, misalnya warna komplementernya itu wait. Misal ungu gitu ya. Tadi KMNO4 kan. Nah, ini sampelnya KMNO4. Yang kita amati kan warnanya ungu ya, KMNO4. Itu warna komplementer. Ternyata warna serapan untuk warna ungu itu bukan warna ungu, tapi warna serapannya adalah biru. Nah, itu beda kan? Jadi bisa dilihat di tabel, ada di penuntun ada, saya ada jelasin di penuntun. Ada juga di perkuliahan, saya sempat jelasin ini.
Jadi kalau serapan warna biru itu rentang gelombang panjang gelombangnya adanya maaf, bukan biru, hijau ya. Kalau ungu itu hijau. Nah, hijau. Jadi kalau hijau itu lambdanya itu ada di sekitar 500 sampai 560 nanometer. Nah, jadi nanti kurang lebih kalian akan mendapatkan lambda max dari Kmen-O4 pasti di antara ini. Nah, seandainya kemarin ada yang kira-kira misalnya kalian lihat dari tabel data, dari tabel warna, kalau nggak sesuai, misalnya ada warna komplementernya orange, misalnya kalian punyanya kuning atau ya kuning lah ya, sebutlah kuning. Kemudian berarti kalau kuning itu dia serapannya harusnya di biru. Nah, kalau biru itu di 435 sampai 480. Coba koreksi, kira-kira lambda max-nya apakah benar ada di sini? Ini kan untuk K2CR2O7. Kalau nggak benar berarti ada penyimpangan, berarti ada kesalahan, misalnya kayak sampelnya ataupun stabil nggak zat apa larutannya udah nggak stabil atau konsentrasinya nggak tepat. Jadi banyak error ya. Nah, bisa dicek ya. Yang warna hijau juga gitu, yang warna biru juga gitu. Dicek warna serapannya. Nanti lihat dari lambda max-nya kira-kira rentangnya di mana. Apakah sesuai dengan yang kalian dapatkan, rentangnya itu berada di situ. Misal kalian dapatnya di KMN4 520, ya berarti masuk range kan, 500 ke 560. K2CR207 dapatnya 500, berarti naik lebih dari ini ya, nggak di range-nya, berarti ada faktor error gitu. Itu biasa, namanya juga eksperimen. Maka nanti dibandingin sama teori ya. Kemudian juga dicari jurnal-jurnal pendukung lambda max dari larutan yang kalian gunakan. Itu ya kurang lebih untuk ini. Nanti untuk apa namanya kaitannya sama modul kedua, nanti kalian lihat di video yang modul kedua. Sekian untuk modul 1. Jika ada pertanyaan lanjutan boleh ditulis di Classroom. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.